Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koloid yang beranggotakan saya sendiri sama Radifah Fuadi, Saya Najwa Salsabila, saya Anissa Maharani, saya Azati Bilbina. Pada video kali ini kami akan membandingkan antara surfaktan A dan surfaktan B. Jadi, kami akan menjelaskannya di video. Dengarkan terus ya video kami. Nah, sebelum memulai percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan ada minyak jelantah, mama lemon, rinso bubuk, minyak bersih, dan juga 2 wadah yang berisi air. Langkah pertama yang dilakukan adalah melarutkan mama lemon sebagai surfaktan A, lalu melarutkan rinso sebagai surfaktan B. Tuangkan minyak bersih pada kain. Setelah itu, kain yang sudah dinodai oleh minyak bersih langsung masukkan kepada surfaktan A yang berisi mama lemon. Lalu perubahan yang terjadi diamati. Setelah itu, tuangkan lagi minyak bersih kepada kain bersih. Lalu hal yang sama dilakukan pada surfaktan B. Dan perubahan yang terjadi diamati kembali. Selanjutnya, nodai lagi kain dengan minyak bersih, lalu masukkan secara perlahan kain yang sudah dinodai kepada surfaktan A. Lakukan hal yang sama pada surfaktan B. Pada percobaan berikutnya, ganti minyak bersih menjadi minyak jelantah. Masukkan kain yang sudah dinodai oleh minyak jelantah ke dalam larutan surfaktan A seperti pada percobaan pertama. Bahan diamati lagi. Pencelupan kain yang sudah dinodai oleh minyak jelantah juga dilakukan pada surfaktan B. Lakukan lagi penodaan kain oleh minyak jelantah pada percobaan ini. Namun, hal yang membedakannya adalah durasi dalam mencelupkan kain ke dalam surfaktan A yang berisi mama lemon. Hal yang sama dilakukan lagi pada surfaktan B yang berisi dengan rinso bubuk. Perubahan yang terjadi diamati kembali. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pengujian surfaktan A dan surfaktan B menggunakan pelarut dengan suhu ruang. Tahap selanjutnya, gunakan variasi suhu yang lebih tinggi daripada suhu sebelumnya untuk melarutkan surfaktan A maupun surfaktan B. Pada tahapan ini, lakukan hal yang sama pada pengujian pertama. Namun, hal yang membedakan pada pengujian ini dengan pengujian sebelumnya adalah terletak pada suhu pelarut yang digunakan untuk melarutkan surfaktan A dan surfaktan B. Pada pengujian ini, pelarut yang digunakan bersuhu lebih tinggi daripada larutan pada percobaan pertama. Setelah proses percobaan telah selesai semua dan semua hal telah diamati, lakukan perbandingan antara variasi-variasi yang telah diperlakukan pada percobaan. Seperti variasi penggunaan surfaktan A dan surfaktan B,
suhu pelarut, dan juga pencelupan kain pada surfaktan. Perbandingan-perbandingan ini nantinya akan kami jelaskan pada video setelah proses percobaan. Karena noda minyak jelantah pada kain susah hilang, maka kami melakukan inisiatif dengan melakukan pengucekan pada kain. Seperti yang teman-teman bisa lihat, terjadi peluruhan pada minyak yang menempel pada kain. Reaksi yang terjadi pada percobaan dianalisis. Bandingkan reaksi yang terjadi antara surfaktan A dan surfaktan B. Selain perbedaan surfaktan yang digunakan, analisis juga perbedaan pada pencelupan pada kain. Mama lemon cair biasanya mengandung surfaktan yang lebih mudah larut dalam air dan memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan air dengan cepat. Surfaktan ini membantu dalam membasahi permukaan dan mengangkat kotoran. Sedangkan deterjen bubuk umumnya mengandung surfaktan yang lebih kompleks dan bahan tambahan lainnya. Ketika dilarutkan, deterjen bubuk akan melepaskan surfaktan yang kemudian akan bekerja menurunkan tegangan permukaan air. Namun, proses pelarutan ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan Mama Lemon. Air panas melarutkan deterjen bubuk lebih cepat dan lebih efisien. Kotoran yang bersifat minyak atau lemak akan lebih mudah larut dalam air panas, sehingga air panas membantu melembutkan kotoran dan membuatnya lebih mudah dilepaskan dari kain. Air dingin kurang efektif dalam melepaskan kotoran yang bersifat minyak atau lemak, sehingga daya bersih deterjen dalam air dingin cenderung lebih rendah dan mengakibatkan kotoran yang ada di serat kain sulit dilepaskan. Pengaruh luas permukaan, yaitu semakin luas permukaan kain yang terkena noda minyak, maka semakin banyak pula molekul deterjen yang dapat berinteraksi langsung dengan noda tersebut. Pada deterjen bubuk mengandung surfaktan yang lebih kompleks dan bahan lainnya. Jadi, karena dilarutkan oleh air panas, deterjen bubuk cepat larut di dalam air, sehingga surfaktan juga lebih cepat menyatu dengan ikatan. Pengucekan pada kain dapat memberikan gaya sehingga membantu memecah ikatan antara minyak dan serat kain, sehingga minyak lebih mudah terangkat saat dicuci dan diberikan pengucekan. Air panas deterjen bubuk lebih cepat mengangkat minyak pada kain dibandingkan dengan Mama Lemon. Hal ini disebabkan karena sifat busa emulsi pada deterjen lebih stabil dibanding sifat emulsi pada Mama Lemon. Kestabilan ini ditandai dengan seberapa lama surfaktan dalam mempertahankan busanya. Busa pada deterjen lebih lama hilang daripada busa Mama Lemon, sehingga busa yang lebih stabil dapat mengangkat minyak lebih baik pada kain. Kain yang terdapat minyak jelantah itu lebih sulit hilang dibandingkan dengan minyak yang baru di dalam sabun, seperti Mama Lemon dan Rinso karena sifat kimianya. Minyak jelantah itu mengandung lebih banyak asam lemak bebas dan kotoran akibat proses penggorengan yang membuatnya lebih lengket dan sulit terurai. Namun, sabun biasanya dirancang untuk mengemulsi minyak dengan lebih efisien, sedangkan minyak jelantah memerlukan pemurnian tambahan agar bisa membersihkan secara efektif. Ya, dadah guys.